Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metode cara menyampaikan pemahaman tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Jelaskan kepada murid, maklum itu adalah kata kerja arti asli, begitu saja, jangan ribet-ribet. Contohnya seperti akalah atau makan. Fi'il majhul, kata kerja dengan tambahan arti di. Contohnya ukilah atau dimakan. Caranya sebagaimana yang ada di keterangan. Terus tabel ini yang perlu dipraktekkan terus-menerus kepada murid. Fa'ala fu'ila, fa'ala fu'ila, fa'ala fu'ila. Terus dengan mauzunnya juga praktekkan. Yafta'alu yang fi'il mudhari', yanfa'ilu yunfa'alu. Istaf'ala yastaf'ilu yustaf'alu. Jadi tinggal praktekkan saja ini kepada murid. Untuk maklum majhul jangan terlalu panjang, ya bilang saja kalau maklum itu adalah kata kerja asli, kalau majhul itu kata kerja dengan awalan di. Caranya sebagaimana yang ada di keterangan, tabel dipraktekkan bersama-sama. Fa'ala menjadi fu'ila, fa'ala menjadi fu'ila, fa'ala menjadi fu'ila, af'ala menjadi uf'ila, begitu saja. Terus ini sekedar informasi kepada murid. Bina, cara menjabarkan bina kalau di metode ya waladi simple saja seperti ini, tidak panjang-panjang. Fi'il madi, ingat ini tanamkan kepada murid bahwa ini fi'il madi. Jadi fi'il madi itu ada yang soi, ada yang mu'tal, bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari cuma ada 3, soi akhir, mu'tal akhir, af'al khamsah itu fi'il mudhari. Yang ini tekankan kepada murid bahwa ini ada fi'il madi, biar tidak salah paham, biar tidak ribet pikirannya murid itu. Fi'il madi ada yang soheh, tidak ada huruf ilatnya. Mu'tal ada huruf ilatnya. Yang soheh itu ada yang salim, normal. Artinya normal, tidak ada apa-apanya. Yang mahmus ada hamzahnya, yang mudha'af bertasdid. Begitu saja informasikan kepada murid. Yang misal begini, yang ajwa begini nakis, tinggal diinformasikan saja. Terus untuk pelajaran selanjutnya adalah pelajaran fi'il lazim dan muta'addi. Meskipun saya cepat di sini menjelaskan, tapi ketika mengajar itu harus dipastikan dulu murid betul-betul menangkap apa tidak, murid betul-betul bisa apa tidak. Jangan pindah. Saya pindah ke sini karena metodenya ya seperti itu saja. Kalau ketika di kelas, jangan pindah kepada pelajaran ini sebelum pelajaran sebelumnya murid betul-betul mayoritas bisa. Ini lazim, ya sampaikan sebagaimana yang di tabel ini. Sampaikan sebagaimana di tabel, insya Allah mudah kepada murid. Terus ini tanda-tanda muta'addi butuh sasaran 2 gandeng dengan dhamir muttasil mahal nasab. Ini ketika di pelajaran sorob nanti. Ketika di pelajaran sorob, karena domir terus isim isyarah, jamil mustaq itu saya letakkan di sorob. Insyaallah kalau di kelas 2-nya ketika hafalan sorob mereka betul-betul menghafal, betul-betul mengenal, maka ketika menyampaikan ke sini mereka sudah tahu. Oh, domir ada yang mutasil, ada yang mufasil itu. Bukan di sini tempatnya, tapi di sorob, yang mana di kelas 2 sudah mereka betul-betul memahaminya. Nah, sampai di sini dianjurkan tidak melanjutkan pelajaran kecuali murid yang benar-benar sudah bisa saat praktek. Jadi ulangi lagi di jilid 1 itu dari awal. Dari pembagian isim yang ada yang mu'rab ada yang 10 itu praktek lagi. Fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni, yang mu'rab fi'il mudhari praktekkan lagi, yang mabni fi'il madi praktekkan lagi, yang mabni juga ada fi'il amar praktekkan lagi, tanya jawab lagi. Praktek. Banyak-banyak praktek, jangan lanjutkan dulu sampai guru memastikan betul bahwa muridnya mayoritas sudah memahami dan sudah betul-betul bisa. Dan sampai di sini juga lembaga yang menggunakan metode ya waladi, nanti di grup pengguna metode ya waladi akan diberi soal dan yang ngurusin baik itu pengurus metode ya waladinya itu nanti laporan kepada kami Sanad Aswaja di grup, laporan cabang misalnya laporan bahwa di sini ada tes istilahnya. Sampai di sini murid itu harus dites untuk melanjutkan kepada pelajaran selanjutnya. Nanti soalannya ada contohnya dari kami.
Ada contohnya, bahkan insya Allah doakan semoga sehat, kita bisa membuatkan soalnya. Nanti akan kami berikan kepada lembaga yang membutuhkan. Contoh soal-soal itu akan kami berikan. Nah, standar soalnya mengikuti soalan yang kami sebar. Nanti dilaporkan yang lulus sekian, yang tidak lulus sekian. Seperti itu. Untuk tes, itu tes tulis, soal tes tulis. Karena memang sebagaimana yang saya sampaikan di kurikulum, untuk pindah kepada pelajaran selanjutnya itu kan tesnya 2. Ada yang tes lisan, ada yang tes tulis. Itu yang tadi yang tes tulis. Yang tes lisan itu insya Allah kalau kami sanggup dengan guru-guru yang ada di sini di Sanan Aswaja, insya Allah untuk tes lisan itu akan dites langsung oleh pengurus dari sini, baik secara offline ataupun secara online, bisa 2. Jadi dari kami yang menentukan nanti murid akan lanjut kepada tahap berikutnya apa tidak, murid lanjut pelajarannya apa tidak. Insya Allah ada tes secara online. Kalau memang lembaga yang ingin mengadakan tes itu mau mengadakan secara offline, tidak apa-apa, dengan salah satu guru dari sini didatangkan ke sana untuk mengetes murid yang sudah sampai di pelajaran ini. Tes secara online pun juga tidak apa-apa, dengan oleh pengurus di sana disediakan melalui WhatsApp atau yang lain, bertatap muka dengan pengurus yang ada di sini untuk diadakan tes. Seperti itu. Jadi kami nanti sebelumnya pengurus menyetorkan data kepada kami siapa saja yang mau tes. Baru nanti ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk ngatur, untuk kesuksesan bersama agar betul-betul metode Ya Waladi ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh murid dan lembaga yang ada di sana. Biar betul-betul sukses, bukan untuk apa-apa. Seperti itu. Untuk video selanjutnya mungkin kami akan menjelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.